pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni Allahu alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya apa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiga napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, seorang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini: Yasin ya Muhammad, ya seorang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak nurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyar, menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyar jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyar. Sehingga kita tetap ada apa? Mulia salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andaikan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andaikan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya, kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama berkepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak, kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Terus tentu. Ojo kok PPP malas berpikir terus Yasin, Allah alam ora roh. Lan aku ora rohe gak Yasin tok, sak terus yo ora roh. Paham ya, gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya ora liyane Yasin. Saya tidak peduli ya yo. Waqilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayamikum hada. Artinya kan. Kan ya padha ini wallahu alam.
Anak gue super bobo alam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya gue nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Kembali nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, sepotongan arwis bakat nopo. Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin, dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Hari ini pokoknya ngalim keren-keren. Keempat, Benjamin asing di pondok darani murid alim. Senajan toy kopi paste, pokoknya bebo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun ini siapa lagi? Abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun sa'afasun, korosun, tafahuda. Jadi apa? Namanya A berapa? Berapa? Di dukun kan apa jadinya terus itu yang haikal. Ini pun rambut kita langsung lurus. Terus apa? A berapa? 1 ba 2. Ayo terus 01 02 terus. Baca. Enggak terus napak berarti bro. Abajadun wazun. Abajadun wazun. Ko berarti 9. Ya, atau ya 10 ya. Kun 20. Terus singgah hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti itu apa aja? Abajadun 5 ya. Oh? Berarti mau berapa? Tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho, Mustafa mesti menang, tapi itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo, ya? 5, berarti berapa? 14. Sehingga, 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Maka wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Wong kira nek umumnya pas sing poso itu 13 sama 14. 13 ya. Habis sing karuan 14 itu. 14 15 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap bae toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Maka tamamul badri itu 14 kalian bingung 15. Nah iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsu. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf alaih, tapi jelas kalau awal apa mudawar awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan welas, mulanya sekawan welas 15, 16 mulai jumbo itu kaya 14 yang mirip 15 yang mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang hitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf, orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, min berapa. Hadhihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi yang paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasin tok, liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye to ngartine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki
Awalam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma jabe ya. Wallahu a'lam. Jadi gue super wallahu a'lam. Mane apa sayang gue. Saking sayangnya goblok diterus nomor kok wis sayang pengiran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Ada digoblokno terus muni wallahu a'lam. Lan sing rido paham nggih. Timbang pinterku mau luhur ada goblok sopan. Sombong dosa, sopan itu apik. Berarti goblok apik. Tapi bila sampean orang yang yakin ya. Aku yakin ngarepe pengiran. Moga aku pengagum pengiran. Pengiran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku wae alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur 16 iki imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rumakno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang tidak alim urip ning pedalaman, akhirnya gaya masjid, gaya madrasah. Kita sing kecelok alim pinter-pinter itu diundang untuk sangu duit kas masjid. Lu kira usah dulu, mau kira usah malah nanya tuh artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak benar. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat ya. Hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Aku Joko terus gedeng pengajian yuk beliau, uripe masjid itu nak pengajian. Tapi dia ini kudu wiki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat samu 2 juta, harus langsung dizakati. Rasa ngenteni tahu, karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Jika ada masjid yang lebih apa nggak urip atau tidak no pondok ya apa yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bujurnya zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3% Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i ya, zakat yang khawas atau wong am? Wong khawas ya, wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki ora krono ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal udah di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun. Nah, tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman, mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dewi Imam Syafi'i itu sampai tak figuran. Wadibtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana. Basuh kohet itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah
semebare ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak ngger rombongan wali songo selisih piro. Iku mergawe jenenge napa. Tapi misalnya ora ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya bertanya tidak. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu, Quran itu begini, hamim, dia tahu. Ha itu merujuk apa, mim merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam, dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing bedean, mulane nerangno mau itu makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, lunak-lunak ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kan jago, sajane ora tawakal. Angger dadi toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Namun jadi jelas, jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihah. Jadi setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Biar Quran turun itu lil mubin, lil ibana, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung boten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung boten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam, sholatullah salamullah ala wallahu alam. Loh kok sawangane kok ini milah goblok mau milah pinter. Apa milah wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya nopo? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Jadi caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngertikan Toha ya Muhammad? Anggap tadi berapa? 9 ya. Ya 5 itu sudah awal Lailatul Badri, karena bulan mulai itu tanggal ini 14. Lalu kenapa nggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15, sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah, sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi aja terus nak ngono terus Yasin sampai ibu hitungi kabeh nganggo abaja tunjuk keliru, ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad. Dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad, kayak tadi sholatullah
salamu ala toha Rasulillah salatu wa salamu ala yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani kanjeng Nabi, jadi salatu wa salamu ala toha ala wa alam. Barang wa alam bersifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wa alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal bisa tak penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Dia soalnya ngaji yang pinter. Dia seorang sama yang katus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenisnya Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Nah, yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini, makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading, tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Medina tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nek gawe gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Kon sistem entek 3 juta. Lan nerangno ilmu ra jelas manfaate akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 gontek ora acara bengi iki. Kok ilmu itu gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saat berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'assiru. Gawe gampang nerangno ya gampang, kitope ya gampang. Masyarakat itu kayak gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa. Dia ngaji Nabi ngaji kadang sahabat dia jodoh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya tuh. Aku pengen Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi ku ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang pede ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah kira-kira ngenteni itu keturun. Rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes lak dongane tiyang turu Pak ya iya nak ngaji turu. Nek takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Di mana? Tidur pengajian itu sunat. Wah, kaget ini wong alim tenan. Wong alim tenan, kok coba lho, sing protes mau coba alim. Dia tawarai di sini, lagi pinter terus. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak proposal pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang tua ilmu jadi itu.
Jadi mulane kula dadi kiai wis lega watine sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis.